Hai hai hai, gimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan saya Anargis Lingga Ananta di sini di channel YouTube Anargis Lingga Ananta. Senang rasanya bisa kembali lagi membuat suatu kreasi untuk konten YouTube ini ya. Kali ini saya akan coba membuat podcast yang menceritakan bagaimana terbentuknya makanan seribu umat. Yap, makanan seribu umat karena emang gak ada dasarnya orang Indonesia yang gak pernah nyobain tahu, walaupun dia gak suka sama tahu ya. Tahu sendiri itu sudah dikenal sejak 2200 tahun yang lalu di Tiongkok. Tahu secara harfiah itu berarti kedelai terfermentasi. Struktur yang lembut dan juga kuning, ada yang bulat. Tapi tahu bulat ya guys. Tahu sendiri merupakan olahan dari kedelai, kacang kedelai cuy. Nah, sebenarnya pengolahan tahu ini cukup rumit cuy. Sumpah lah, yakin lah, rumit banget. Tapi kali ini saya akan coba untuk menyampaikan dengan cara seringan mungkin, biar enak didengar dan gak bosen untuk diceritainnya gitu ya. Nah, tahap awal pembuatan tahu itu kita harus merendam dulu kedelai tadi dengan air sampai dia mengembang, atau bahasanya dalam pengolahan tuh medok gitu. Ketika tahu kedelai tadi udah medok cuy, itu akan lebih gampang untuk digiling. Setelah tahunya medok dan digiling, lalu tahunya tersebut tuh harus direbus dong, ya kan? Setelah direbus, rebusan tadi mendidih dengan suhu yang sudah ditentukan, pastinya kedelai yang direbus itu harus disaring supaya ampas sama pati atau sari pati dari kedelai tadi itu terpisah, karena ketika tahu digabung dengan kedelainya rasanya akan sedikit sepah atau ada ampas-ampasnya gitu. Nah, setelah dipisahkan antara sari pati dan hasil gilingan tadi atau ampasnya, kedelai itu diberikan cuka. Nah, cuka inilah yang membuat terfermentasinya tahu tersebut, yang membuat tahu itu menjadi gumpalan-gumpalan yang bisa menyatu. Nah, ketika sudah terpisah karena dicampur oleh cuka. Nah, cuka dan fermentasinya tadi itu harus dipisahkan lagi. Gimana cara misahinnya? Pertama, tutup fermentasi tadi dengan kain. Lalu karena fermentasi tidak bisa melalui lubang-lubang yang kecil, maka yang akan tersaring di situ hanyalah air cukanya. Nah, air cukanya itu harus dibuang guys, dibuang. Lalu tahunya tuh dipisahkan, dimasukkan dalam cetakan yang terfermentasinya ya. Nah, setelah dicetak itu kita sesuaikan ukurannya dengan cetakannya tadi. Kita bisa menggunakan jack atau tekanan menggunakan batu ataupun mesin ya. Nah, setelah itu tunggu sampai dingin dan tahu sudah siap untuk diedarkan atau dikonsumsi. Sebenarnya rumit, tapi kali ini aku coba untuk menyampaikannya dengan sangat mudah. Dan sekarang kalian sudah bisa membuat tahu. Sekarang kalian udah tahu tahapan pembuatan tahu. Kalian juga udah tahu dong kenapa saat ini saya ceritanya tentang tahu. Jadi itu keluarga saya punya bisnis tahu cuy. Hidup di masyarakat yang menengah ke bawah dengan ekonomi yang tidak atau bisa dibilang kurang mampu. Keluarga saya hidup sederhana dan seadanya seperti keluarga pada umumnya. Nah, untuk sistem penjualan yang keluarga saya terapkan itu 2 hari sekali bergiliran menjualnya di 3 desa yang berbeda. Jadi gak ditaruh di kedai gitu ya. Ya, dan
Terbukti itu sangat efektif. Kami menghabiskan 2 karung besar setiap bulannya. Bukan hanya tahu, orang tua saya juga membuat tempe gembos. Nah, dari olahan tempe gembos dan tahu tersebut, dengan kata lain tidak ada kedelai yang terbuang. Awalnya susah banget karena seringkali produksinya itu gagal. Terlalu tipis terkadang, juga terlalu tebal, dan bahkan encer, alias tidak bisa untuk dijadikan tahu kalau terlalu encer, tidak menggumpal di fermentasinya. Nah, alhamdulillah semua itu sudah bisa diatasi. Dalam 10 bulan terakhir selama pandemik, akhirnya saya mahir memproduksi tahu. Banyak sih kegiatan sebenarnya ya, bukan cuma memproduksi tahu doang. Aku juga sering membuat sebelum itu saya kerja di pabrik bata, merawat sapi, kerja bangunan juga, dan ya terkadang malas-malasan lah nonton YouTube, lihat alur cerita, karena belakangan ini banyak banget di YouTube itu konten alur cerita, dan aku sebagai seorang yang gemar sekali menonton film itu terpancing bagaimana caranya membuat alur cerita untuk konten YouTube. Nah, gua carilah tuh gimana ngilangin watermark, dan susah banget untuk ngilangin watermarknya coy. Jadi bagi teman-teman yang ngerti cara buang watermark di aplikasi Filmora 10, yang karena aplikasi tersebut saya anggap sangat friendly ya, enak untuk digunakan, tolong boleh di komen di bawah. Oke cuy, gue rasa cukup sampai di sini aja podcast kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini bisa membuat kalian mendapatkan suatu pengalaman baru, ilmu baru, bagaimana cara pembuatan tahu. Oke, sekian dari saya Analis Linggi Ananta, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.